Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini, marilah kita belajar yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Kalian masih ingat bahwa setiap sekolah itu memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Untuk apa? Tentunya supaya sekolahan itu kita menjadi patuh dan taat sama tata tertib di sekolah. Itulah contoh pelaksanaan hukum dalam hal kecil, yaitu tertib di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian hukum dengan benar. Kalian bisa mengidentifikasi gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel. Kalian bisa melakukan kegiatan diskusi bersama di dalam kelas peserta didik. Kalian mampu menyelesaikan perkara dalam pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar. Setelah itu, kalian bisa mengamati tentang perilaku hukum dalam lingkungan di masyarakat dan mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa bernegara dengan benar. Apa itu sistem hukum nasional? Di sini kita akan membahas tentang 1. Hakikat hukum dan tata hukum nasional. Hakikat hukum. Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur di dalam hukum yaitu 1. Aturan tentang tingkah laku manusia, bahwa dalam hal ini kita di masyarakat itu diatur oleh hukum supaya kita tertib, diatur tingkah laku kita supaya kita tetap patuh sama peraturan. Berikutnya berisi perintah dan larangan. Contoh perintah: wajib membayar pajak dengan tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Dan larangan misalkan tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh menjelek-jelekan nama orang lain, dan sebagainya. Hukum dibuat oleh pihak lembaga yang berwenang. Sifatnya mengatur, memaksa, dan mengikat. Sanksinya tegas dan nyata supaya dari perilaku yang melanggar hukum bisa dihukum dan akan jera. Tujuan hukum dalam hal ini adalah 1. Menciptakan suasana damai dan tertib. Berikutnya, melindungi kepentingan masyarakat. Hukum yaitu memberikan kepastian hukum, mencegah perilaku yang sewenang-wenang. Jadi, dengan hukum kita akan menjadi tertib. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum di sini ada berbagai macam, berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan isinya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan cara mempertahankannya, dan berdasarkan luas berlakunya. Berdasarkan sumbernya. Di sini yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua adalah traktat atau perjanjian. Yang ketiga jurisprudensi atau keputusan hakim. Berikutnya yaitu kebiasaan, doktrin atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan isinya bahwa 1.
yaitu hukum privat, hukum yang mengatur tentang kepentingan antar warga negara. Contohnya yaitu hukum perdata, yaitu apabila ada kasus itu tergantung dari permasalahan pribadi yang mengadu ke pengadilan. Yaitu berikutnya hukum publik. Hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis, peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup diyakini oleh warga masyarakat. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum. Berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum, hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ius constituendum, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas wilayah tertentu. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara. Mengingat bahwa siswa SMK itu kalau harus paham hukum betul. Karena apa? Karena apabila kita bisa bekerja di luar negeri, kita akan paham betul tentang hukum internasional, yaitu supaya apa? Supaya kalian nanti kalau ada yang mau bekerja di luar negeri benar-benar melalui jalur legal yang resmi, supaya apa? Aman di sananya. Berdasarkan kekuatan berlakunya hukum yang bersifat memaksa, aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Hukum yang bersifat mengatur. Aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif. Hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Dan hukum subjektif, hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif. Berdasarkan luas berlakunya, hukum aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum khusus, aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Tata hukum nasional, yaitu lahirnya tata hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kita bisa lihat di naskah proklamasi kemerdekaan. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Sistem peradilan nasional yang akan kita pelajari yaitu hakikat sistem peradilan nasional, macam-macam lembaga peradilan, alat kelengkapan lembaga peradilan, tingkatan peradilan nasional. Hakikat sistem peradilan nasional itu peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang yang berkaitan. Macam-macam lembaga peradilan Indonesia. Macam-macam lembaga peradilan Indonesia adalah
klasifikasi lembaga peradilan nasional, yaitu tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bawah MA, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer. Klasifikasi lembaga peradilan nasional, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tugas dan kewenangan lembaga peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung, lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama, pengadilan tinggi agama, pengadilan agung. Lingkungan peradilan militer, yaitu mereka mengatur bagi anggota militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Tingkat peradilan nasional, yaitu pengadilan tingkat pertama, disebut juga pengadilan negeri, dibentuk atau keputusan presiden. Jadi dibentuk atas keputusan presiden, ini bertempat di kabupaten. Pengadilan tingkat kedua yaitu disebut juga dengan pengadilan tinggi. Pengadilan ini tingkat banding, bertempat di provinsi. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Puncak peradilan memutuskan permohonan kasus. Alat kelengkapan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Jadi, perilaku yang menunjukkan sesuai dengan hukum nasional adalah 1. Makna keputusan dan kesadaran hukum. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Inilah pentingnya kalian taat sadar hukum. Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku mentaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan ataupun menanti peraturan hukum itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan sikap tahap terhadap hukum yaitu itu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, berikutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional, berlaku kurang sopan terhadap orang tua, terlambat datang ke sekolah, sewenang-wenang terhadap tetangga dan teman, melakukan tindak pidana korupsi, dan melakukan makar. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum, menurut agama, dosa yang nantinya akan diberi sanksi atau hukuman di akhirat. Kesopanan, bila melanggar norma kesopanan akan dicemooh, dikucilkan. Apabila melanggar norma kesusilaan, rasa penyesalan, rasa bersalah. Apabila melanggar norma hukum akan denda dan penjara. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tahukah Anda apa arti pentingnya hukum? Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia. Agar tidak saling berbenturan, pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian terhadapnya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga kalian paham dan jelas, dan kita akan bertemu dengan pelajaran berikutnya, dan nanti ketugasan-ketugasan akan saya sampaikan pada pas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam beraktivitas.